Oh iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDI kalau boleh tahu? Apa yang tertarik? Yang tertariknya itu di situ karena di situ ibadahnya itu Pak Haji. Dia melakukan ibadah bukan hanya ritual gitu. Melainkan kita menyadarkan diri kita sendiri di situ. Ya. Nah, di situ saya tertariknya kenapa? Karena di samping saya kan PNS, ya. Kan Umurnya berapa Ibu? Umur 82 berarti 42 ya. 42. Ke? Nah, terus banyak Pak Haji, banyak anugerah gitu Pak Haji. Nah, terus kemarin itu tanggal saya tadi awal ini nih tanggal bulan 1 ada mau ke sini, terus nggak ada waktu Pak Haji karena sibuk di sekolahan, terus kemudian sibuk anakku SMA kan. Nah, sibuk anak, kemudian banyak kendala gitu. Makanya sama Bu Ai, mohon maaf belum bisa. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa gitu. Gini dibilang ngeluh, tapi saya nggak ngeluh, bawa happy gitu Pak Haji. Tapi ketika ada debt collector datang itu Pak Haji, kayaknya badanku ini gemetaran gitu. Karena suamiku juga kan orangnya penakut gitu Pak Haji ya. Nah, gimana ini kan pertama itu kan saya kesini kata Pak Haji, yaudah yang penting ngutang dulu, gampang nantinya gitu kan ngutang. Udah itu ngutang kok banyak gitu loh Pak Haji utangnya. Gak apa-apa Bu, Ibu lihat gak Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Ijab jadi wakil presiden gagal, dia bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden. Ibu memang perlu begitu, jadi bangkit lagi emang begitu Bu. Masa kalah sama Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, berapa kali dia ijab? 4 kali. Terus Bu, terus, karena kita nggak tahu terkabulnya hari apa, jam berapa, kondisi lagi apa. Pokoknya berbuat. Ibu coba lihat yang sekarang. Kenapa anak-anak saya amit-amit yang baik, rumah tangganya pada bubar. Sementara dulu pengantin aja anak saya mewah di gedung-gedung mahal. Kenapa sekarang pada bubar? Siapa nyangka? Jadi kita berbuat aja Bu, ini yang terbaik. Kalau memang dapat jodohnya alhamdulillah. Ada yang nggak dapat jodohnya sampai hari ini. Kok gitu Pak Haji? Lihat dah. Nah Ibu kan sekarang lagi terpuruk, lagi dikejar utang. Bangkit Bu, pasti lunas. Lu tuh kurang, kalau orang bilang tuh lo kurang gerecekan. Apa namanya? Kurang gerecekan, kurang greget. Harus bangkit Bu. Kan kata Pak Haji jangan kepikiran. Nggak boleh. Lo ngapain mikir? Enggak, berusaha nggak mikir. Sekarang gini, waktu SD lo mimpi gak kawin sama laki lo yang sekarang? Enggak. Waktu SMP mikir gak lo kawin sama laki lo yang sekarang? Enggak Pak. Waktu SMP mikir gak? Enggak mikir kan? Ya udah jalanin aja, nanti ada jalannya. Gini kan Pak Haji, ketika waktunya itu anak mau bayar SPP, terus mau bayar utang lagi Bu, utang lagi, tambahin utangnya. Pak Haji, itu udah mentok utang itu, nggak bisa ngutang lagi. Top up, take over. Gaji itu sebulan cuma 180. Ibu minjem di bank mana? Bank Eka. Hah? Bank Eka. Bank? Eka. Pindahin ke BRI, pindahin ke Mandiri, pindahin ke BNI 46, pindahin. Kok Pak Haji tahu? Udah. Emang begitu. Gaji nggak ada, sertifikasi juga nggak ada. Jadi ini benar-benar mutlak
minta ridho Allah itu. Iya, ridha Allah tuh macam-macam Bu, dari mana aja. Jangan ibu bilang, kenapa ya kok utang saya nggak berkurang malah nambah. Maunya Allah kan kita utang, terima dulu, masih ada orang yang mau ngasih utang. Nah kalau nggak ada orang yang mau ngasih utang, coba, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Saya dibilang haji goblok, udah jelas punya duit, bukannya buat beli mobil L300 DP atau cash tunai, ini uangnya malah saya buat santunan anak yatim. Mobilnya saya sewa sama orang kampung selama 6 tahun. Ada uang buat santunan, ada uang buat santunan. Sekarang mobil L300 saya Bu, lebih dari 10. Truk engkel saya lebih dari 5. Sekarang Isuzu Elf saya 13. Total mobil saya sekarang 120. Emang pada saat itu kita nggak ada, ya udah sewa. Makanya dibilang haji goblok. Punya uang bukan beli mobil malah sewa. Punya uang bukan buat DP mobil malah buat sewa. Malah sewa, uangnya malah buat santunan anak yatim. Biarin buat santunan. Nah, pas itu Pak Haji kan di bulan 1 2025 itu kan saya paksain ansuran itu saya transfer ke Bu Ahi. Iya nggak apa-apa. Transfer ke Bu Ahi. Sekarang ini makanya ada kolektor datang 3 bulan nunggak Pak Haji. Nggak apa-apa Bu. Jadi kepikiran gini ya Pak Haji, di sebelahku itu kan saudara-saudaraku. Terus ketika orang datang, karena saya nggak mau saudaraku itu tahu kalau saya itu terpuruk. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saudaraku itu tahu terpuruk, bukannya membantu Pak Haji. Iya ini malah nyukurin, tepuk tangan. Namanya saudara begitu. Nggak mau gitu. Makanya sampai sekarang terus mobil itu debt kolektor itu kesini kemarin, aturan saya malam Sabtu kesini nggak jadi Pak Haji karena kata debt kolektor mau datang. Suamiku ini ketakutan, jadi nggak boleh saya kesini. Kata suamiku jangan dulu, besok aja. Yaudah ngikutin ya Pak Haji ya, karena ke suami. Udah ngikutin ya udah. Terus kata suamiku saya nggak bisa nemenin. Tolong bilang Pak Haji, tolong di ini dulu kenapa gitu. Ibu mau tahu kenapa utang ibu nggak lunas-lunas? Iya. Karena ibu sedekah pengen utangnya lunas, nggak boleh. Ibu sedekah ikhlas semata karena Allah. Ibu sholat karena utangnya pengen lunas. Ibu sholat taubat karena utangnya pengen lunas. Ibu baca Quran karena utangnya pengen lunas. Nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh Bu. Boleh. Kita baca Quran ikhlas semata karena Allah. Kita sholat taubat ikhlas semata karena Allah. Kita sedekah ikhlas semata karena Allah. Buktinya apa kata-kata ikhlas semata karena Allah? Karena ada bacaan sholat Bu. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa? Sungguhnya ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan hanya untuk utang lunas. Ibu sedekah biar utang lunas. Saya udah kalah di situ. Ibu sholat taubat biar utangnya lunas. Di situ saya udah kalah. Ibu baca Quran biar utangnya lunas. Saya udah kalah di situ. Terangin coba. Pengalaman lo utang 100 miliar. Terangin, utang lo 100 miliar. Iya Bu. Jadi kalau kita mikir, apalagi negesin yang disampaikan Pak Haji tadi, itu kalau kita ibadah karena supaya itu seperti ibu ngambil uang ini, mau uang ini kan, kasih uang mesti mau. Coba pegang Pegang dulu. 100.000 tuh 100.000. bisa buat beli beras. Nah, Padahal itu duit palsu, duit fotokopi. Sepertinya asli tapi palsu. Sepertinya kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya sholatnya nggak ada nilainya di mata Allah. Lanjut. jadi kata Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Udah jalani. Karena ilustrasinya nanam cabai tadi Pak Haji, itu saya banget gitu ya. Nanam cabai
Hitungannya kalau saya tanam 1 hektar nanti akan dapat 20 ton. Kalau cabenya harganya 100.000 berarti akan dapat uang 20 miliar. Dapat? Enggak. Karena apa? Kita sudah menuhankan apa? Cabe. Jadi Tuhan kita yang jadi akan menyelesaikan siapa? cabe, bukan Allah. Itu. Berarti yang akan menyelesaikan masalah itu cabai gitu. Iya. Ya kalau kita berpikir seperti tadi kan cabe yang menyelesaikan. Ini kan yang menyelesaikan masalah ibu duit cair 10 miliar. Nggak boleh. Jadi jalani saja apa yang akan Allah berikan cara, kita tidak boleh merancang. Kalau saya berpikir harus menyelesaikan semua itu, anak harus begini, harus selesai kuliahnya, harus masuk lagi, nggak bisa. Hitung-hitungan matematikanya nggak masuk, Bu. Berarti Nggak tahu dari mana Allah nanti. Jangan pengen tahu ke depannya gimana, nggak boleh pengen tahu. Jangan pengen tahu. Nggak boleh dipikirin. iya nggak Ibu tuh berpikir pasti utang saya lunas dengan cair 10 miliar. Nggak boleh. Itu udah pasti cair, jangan dipikirin. Kita kadang nanam cabai 1 hektar, berandai-andai kalau aja nih cair bisa buat beli Pajero, panen kedua bisa buat cair, bisa beli Fortuner. Berarti Tuhan kita cabai dong, bukan Allah. Akhirnya Allah murka, malaikat bikin tuh cabai nggak panen. Begitu. Hama. Datangkan hama. Tenang aja, Bu. Tenang aja. Makanya Ibu coba lihat. Banyak jagal-jagal, ada gak yang kaya raya? Enggak ada. Kaya tapi utangnya banyak. Coba Ibu lihat yang jual sapi di pinggir jalan. Orang bilang kaya. Siapa bilang utangnya banyak? Karena dia dagang sapinya nggak halal. Makan dari rumputnya orang. Sawah orang diaritin buat makan dagangan sapinya dia. Nggak bisa. Nah, Ibu kadang berandai-andai. Saya mau sholat taubat Biar 68 biar cair 10 miliar. Nggak boleh. Pasti cair. Nggak boleh berandai-andai. Begitu. Soalnya kalau Ibu ngomong begitu, ntar Tuhannya sholat taubat. Betul? Iya, Pak Haji. Coba terangin lagi Jadi nih biar itu- mudeng nih. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita diajarkan Pak Haji dengan bangun malam sampai baca Quran, bangun jam 12 sampai baca Qurannya 12, itu adalah bentuk wujud pengabdian kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Nah, tentang hajat itu di akhir diajari Pak Haji, itu hajat kita berbeda banget Sama ibadah. sama ibadahnya. Jadi ini ibadah ini adalah pekerjaannya, kerja. Berbuatnya. Nah, masalah nanti dapat Hasil. bonusnya, dapat hasilnya atas hajat kita yang kita mohon ke Allah, itu bukan karena sholat kita. Ada dialog Allah sama orang manusia yang sudah sholat, sudah sedekah, sudah baca Quran tapi tidak masuk surga. Apa kau sholat? Saya sholat ya Allah. Bukan. Kamu sholat bukan karena aku, tapi karena biar kamu dianggap orang yang alim. Kamu karena saya sudah sedekah ya Allah. Sedekahmu bukan karena aku, tapi biar dilihat orang supaya kamu dermawan. Ditolak oleh Allah karena hati kita itu bukan harus karena Allah. Kenapa kok
hajat kita belum dikabulkan. Kalau kita bagus ibadahnya, bagus amalan kita, seperti halnya kalau ibu di warung atau di bis lihat datang ada pengamen yang gitarnya bagus, nyanyinya bagus, datang ke depan rumah, buru-buru dikasih uang enggak, dengarkan dulu, tambah satu lagi sampai habis, selesai, satu lagi, ujung-ujungnya dikasih duit 100.000. Tapi kalau lagunya nggak enak, buru-buru ambil duit 500 perak nih. Pergi. Itu kita bikin seperti itu dengan keyakinan. Jadi ibu ibadahnya mesti maksimal. Jadi biar Allahnya seneng. Makin nggak dikabulin, makin seneng. Makin nggak dikabulin, makin seneng. Nanti dirapel sama Allah. Walaupun banyak intimidasi, banyak debt collector, biarin, pasti dijagain sama Allah karena kita udah ibadah. Ya. Yang penting ibunya udah, kayaknya gue ditagih debt collector udah nggak mempan lagi deh, gue udah dekat sama Allah, udah gembira aja bawaan gue, hati gue tenang. Nah itu udah ciri-ciri mau terkabul. Pak Haji pernah seperti Deketin mic-nya. Nah seperti itu. Pernah seperti itu Pak Haji ya. Karena saya pernah di Ramadan itu 12 juz itu kan tembus semalam itu, tapi sampai jam 5:30. Nah, terus emang luar biasa Pak Haji, tenang. Tapi ketika saya di sekolah, karena saya kepala sekolah ya Pak Haji, ada hal aja yang mancing anak bawah itu. Nggak apa-apa Bu, itu namanya figuran. Cek ombak. Di awal, di hari pertama saya halus ya, coba diiniin dulu, dilihat dulu. Besoknya lagi mancing lagi. Udah itu saya tunjukin barangnya dengan emosi gitu. Ya. Kenapa? Karena setelah itu saya sadar, waduh, kata Pak Haji, saya nggak boleh seperti ini. Ibu pernah main Ular tangga. Iya. Yang dikocok, naik, dikocok ular tangga. Mainan ular tangga. Nah, kita mau menuju sana, ada ular, gambarnya ular, ada Kayak ludo, halma, ludo. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada dadunya gini. Kopya on 1 ya melangkah 1, 6 melangkah 6. Mau ke selesai, ke finish dapat piala, kita dapatnya ekor ular, nggak bisa ke sana, narik lagi ke bawah. Itu kalau kita sudah ibadahnya bagus, sudah deket, tapi kita kepancing jengkel negatifnya, jadi langsung merosot. Bu, kalau saya lihat nih Bu, Banyak. hajat ibu tuh sebenarnya mau cair 10 miliar tuh depan mata. Kenapa kok lemot? Karena pikiran ibu selalu dunia Bu. Adalah ketakutan sama debt collector, adalah ketakutan nggak boleh Bu. Ibu takutnya tuh sama Allah Bu. Sini ayat yang ibu catat nanti, karena ibu biar tambah yakin. Surat An-Najm ayat 48. Artinya saja pendek, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nggak usah kemana-mana, Pak Haji ngajarnya kan nggak kemana-mana, ke Allah. Allah tempat kita bergantung. Al-Ikhlas hafal kan Bu? Allahus Somad, Abdul Somad ya. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Dan di An-Najm disebutkan
dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.